Baik, kita mulai acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, para penonton dan juga pemateri kita yang kami hormati, Kakanda Wirameni lagi. Kemudian rekan kami Sapriyadi Saputra yang dalam hal ini juga merupakan salah satu koordinator dari program live streaming kita pada hari ini untuk memenuhi tugas KKNDR Plus Uinsus Karyau tahun 2020. Kemudian perlu juga kami sampaikan, sebenarnya di sini harusnya duduk 4 orang kan, Mbak? Tetapi yang dua beliau partisipan dan memberikan aspirasinya di dalam bentuk, dan pada pagi hari ini beliau keduanya mempunyai halangan tersendiri yang tidak mungkin ditinggalkan, dan ini sangat penting juga gitu. Kemudian ada baiknya kita perkenalkan diri kita dulu sebelum kita masuk kepada materi nanti. Kami sendiri adalah Muhammad Giri, mahasiswa jurusan Akidah dan Filsafat Islam Uinsus Karyau angkatan 2017 dan dari Desa Bekali, Kecamatan Tamiang, Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah itu kita serahkan kepada saudara kita Sapriyadi Saputra untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapriyadi Saputra, kuliah di Uinsus Karyau, berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, Filsafat Islam, Fakultas Lidik. Nah, itu mungkin sekilas dari kami, Kanda, selaku penaja acara pada hari ini. Kemudian untuk waktu dan sepenuhnya materi pada hari ini, dengan segala hormat kami serahkan kepada Kakanda Wirameni Agusman. Mungkin bisa dimulai dulu dengan memperkenalkan diri, karena yang menonton kali aja belum mengenal. Jadi perkenalkan diri dulu, kemudian baru nanti setelah itu kami berikan waktu seluas-luasnya untuk Kakanda untuk menyampaikan materi terkait tema kita pada hari ini. Terima kasih Kanda, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Amma ba'. Sebelum kita mulai, ada pepatah ya juga mengatakan tak kenal maka tak sayang makanya tak cinta. Bukan begitu? Ya, untuk itu saya ingin memperkenalkan nama dulu. Nama saya Wirameni Agusman. Berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, alumni dari Uinsus Karyau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan jurusan Akidah dan Filsafat Islam di Fakultas Usuluddin angkatan tahun 2014. Dan saat ini sedang mengambil magister di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Padang, dengan jurusan Pendidikan Agama Islam, dan profesi saat ini adalah sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan juga mata pelajaran tahfiz di salah satu dan dua universitas di sekolah, yaitu Madrasah Ibtidayah Muhammadiyah Teluk Kuantan dan SMP Muhammadiyah 1 Teluk Kuantan. Sekilas info dari saya. Itu saja, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Kanda sudah memperkenalkan diri kepada kami. Mudah-mudahan setelah ini seperti pepatah yang Kanda katakan tadi, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kami membalikkannya begitu Kanda.
tak kenal maka tak sayang makanya kenalan. Iya betul. Memperkenalkan diri dan latar belakang pendidikannya juga sudah jelas bagi kawan-kawan yang menonton, yang kira-kira mempertanyakan latar belakang pendidikan, asalnya dari mana. Alhamdulillah Kanda kita sudah memperkenalkan diri. Kemudian setelah ini untuk mempersingkat waktu Kanda, Ya. nanti setelah materi disampaikan, kita juga insya Allah akan membuka sesi tanya jawab bagi kawan-kawan yang ingin bertanya. Mohon dipersiapkan dari sekarang tema besar kita, yaitu moderasi beragama, benteng agama dalam melawan isu terselubung komunis, seperti yang telah dipaparkan untuk materi sepenuhnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Kakanda Wiramenestri Agusman untuk menyampaikan. Baik, kami terima kasih kepada moderator, ya, Saudara Giri dan Saudara Ujang kalau dipanggilnya di kampung ya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih juga kepada seluruh anggota KKN UIN Suska Riau, khususnya di Kecamatan Tampan. Ibaratnya KKN-nya tidak jauh lah dari daerah kampus. Ini sebuah model baru KKN. Kalau zaman abang dulu KKN-nya itu turun ke lapangan. Karena kita dalam keadaan terpaksa saat ini, apa hendak dikata ya, malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Untuk itu dengan wabah pandemik COVID-19 ini, terpaksalah kita ber-KKN dengan daring ini. Tapi tidak masalah. Karena kita memiliki teknologi-teknologi yang begitu banyak, yang begitu dengan aplikasi-aplikasi lainnya seperti Instagram saat ini kita laksanakan siaran langsung, mungkin akan ditonton oleh beberapa orang. Lalu mungkin ada aplikasi-aplikasi lainnya yang mendukung kegiatan-kegiatan ini. Ya alhamdulillah, berarti kreativitas mahasiswa ini tidak terhalang oleh COVID-19 ini atau yang disebut dengan corona ini. Ya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini jam 10 kita dipertemukan. Maksud bukan dipertemukan bukan secara langsung, tapi pertemunya secara online. Kita bertemu di dunia maya, tetapi ingat Allah itu menciptakan hati untuk kita. Memang jauh di mata tapi selalu dekat di hati. Inilah yang Allah ciptakan untuk kita. Mata itu memang melihat dengan fakta. Mata kita ini melihat ada yang nyata. Nampak oleh kita. Terlihat oleh kita. Itu yang nyata. Tapi hati ini bagaimana? Dia hati ini nggak nampak. Tapi inilah yang Allah ciptakan. Ada yang fakta, ada yang tidak fakta. Dari yang tidak fakta itulah Allah ciptakan. Maka timbullah jauh di mata, dekat di hati. Walaupun saudara dan adik-adik abang ini yang lagi KKN jauh di mata, lagi KKN di daerah Kecamatan Tampan ya, betul ya? Tapi hati kita Allah dekatkan dengan teknologi-teknologi yang saat ini yang begitu canggih. Dulu orang tidak bisa nulis pakai pensil, nulis pakai pena di atas kertas, dikirim melalui kantor pos, datang hanya sekali dalam 1 bulan. Itu pun lamanya luar biasa nunggunya. Saat ini tidak. Telepon langsung angkat. Telepon langsung angkat. Langsung terdengar orangnya. Dan bahkan saat ini langsung nampak mukanya. Inilah sebuah perubahan zaman yang selalu kita ikuti. Dan Allah selalu mendekatkan umat-umatnya. Walaupun dalam keadaan berjauh. Dan salawat beriringkan salam kita curahkan kepada baginda besar Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah, karena berkat pengorbanannya lah, karena berkat sebuah pemikirannya lah, kita dapat melaksanakan, kita dapat merasakan kedamaian-kedamaian yang ada di muka bumi ini, sesuai dengan sabdanya, sesuai dengan apa yang kita ikutinya, yaitu Islam yang dia turunkan kepada kita, yang telah dia bagikan kepada kita. Inilah yang harus selalu kita ucapkan, yaitu selawat beriringkan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada baginda Muhammad, ini kita menjadi penerus
risalah Nabi yang selalu taat dan patuh peraturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sesuai dengan tema kita pada hari ini, sesuai dengan ini sebenarnya opini abang untuk menyelesaikan sebuah tugas, ya, sebagai alumni alma mater UIN Suskariau yang ingin selalu mengembangkan ilmunya. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa UIN Suskariau saat ini selalu haus akan ilmu. Bukan hanya haus untuk minum saja air putih, ya, tapi haus tentang ilmu. Mereka cari ini, cari itu untuk menambah ilmu-ilmunya. Pada kesempatan ini, Kakanda ingin membahas sebuah masalah yang populer saat ini, yang mulai resah. Kalau orang yang berpikir ini sebagai bencana, mereka akan beranggapan ini sebuah bencana dan akan insyaAllah akan berakhir. Tapi kalau ini dipikirkan dalam bentuk sebuah misi terselubung orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam, ada juga yang berpikiran seperti itu. Maka dari itu kita tadi moderator sudah menyebutkan benteng untuk membentengi hidup kita ini, agama kita ini, akidah kita ini dalam sebuah misi terselubung komunis dalam pandemik COVID-19 ini. Adik-adik sekalian, kita sama-sama mengetahui Rasulullah SAW pernah bersabda, begini artinya. Ketika suatu hari Rasulullah SAW pernah bercerita kepada sahabat-sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Tahu pada suatu ketika akan ada masanya umat Islam itu bagaikan sebuah hidangan di atas meja makan. Yang satu ingin menerkam, yang satu ingin menerjang, yang satu ingin menghantam. Lalu ada sahabat bertanya, kenapa? Apakah kita saat itu sedikit ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, oh kita banyak. Pada saat itu kita banyak. Dan namun kita bagaikan buih di lautan, dihempas karang setiap harinya. Lalu, apa maksudnya itu? Kepada saat ini kita sedang melanda musibah saat ini. Umat Islam diracuni, agama kita dihina, tapi kita hanya diam dengan 1000 bahasa. Dengan alasan apa? Kita ikhlas, kita ridho. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menegakkan kebenaran dan merusak ataupun menghancurkan kebatilan. Ketika umat agama dihina oleh orang lain, apakah Rasulullah diam? Tidak. Rasulullah bergerak dengan kuatnya, dengan tenaganya. Itu kan zaman Rasulullah. Saat ini berbeda. Zaman sekarang kan beda. Siapa orangnya? Buya Hamka dulunya. Ketika dia sedang beratas kapal, saya membaca bukunya dengan judulnya Ayah. Itu karya anak Buya Hamka. Apa katanya? Ketika di kapal, tidak boleh solat di atas kapal. Tidak ada di dalam ajaran. Apa kata Buya Hamka? Buya Hamka begitu marah ketika berhubungan dengan akidah kita. Dan saat ini, COVID-19 ini sebagaikan sebuah wabah yang membatasi kita, yang ingin menghalangi kita untuk selalu hal-hal yang positif itu dihalangi. Contoh, sesuai dengan yang saya tulis kemarin, pendidikan dihalangi. Alasannya COVID-19 dapat menularkan penyakit ini kepada halayak ramai. Kita tidak boleh membuat satu kelompok. Jadi sekolah-sekolah saat ini dirumahkan. Mereka belajar di rumah. Okey. Tapi kita lihat dulu, apakah pasar saat ini ditutup juga? Apakah mall saat ini ditutup juga? Tidak. Bahkan pada bulan Ramadan kemarin, ketika 1 minggu mau Hari Raya Idul Fitri, mall-mall yang ada di kota-kota dibuka selebar-lebarnya. Ditulislah di situ, diskon 50%. Ribuan orang datang ke mall.
Apa kata orang itu? Ini untuk ekonomi. Lalu di musolah, di masjid, tempat-tempat beribadah dihalangi. Bahkan saya pernah melihat sebuah video. Siapa yang ingin solat, dites dulu darahnya, dites dulu kesehatannya. Diambil darahnya, dia disuntik dulu, dites dulu apakah terjangkit COVID-19. Apa? Sehingga mereka mundur dari masjid, pulang ke rumah solat sendiri-sendiri. Tapi lihat tempat hiburan malam, tempat hibur-hiburan, tempat wisata, mereka buka sebuka-bukanya dengan alasan untuk menghilangi stres dari COVID-19 ini. Wajarkah kita saat ini? Tidak. Pendidikan yang berguna untuk masa depan anak adik-adik kita saat ini, mereka terbatas, tidak dapat belajar. Mereka terbatas untuk menimba ilmu di sekolah, sehingga mereka menangis di rumah, ingin kembali ke sekolah. Tapi karena COVID-19 ini, mereka harus tertahan di rumahnya. Ini sama hubungannya dengan ketika kita pada zaman para komunis, para pelaku komunis, orang yang berideologi komunis ini tumbuh dahulunya. Ketika pondok pesantren sedang melaksanakan solat, datang komunis, langsung dibunuh dari belakang. Mereka inginnya agama-agama, baik itu agama lainnya, dan bahkan yang lebih khususnya agama Islam ini, tidak ada di muka bumi ini. Karena itu dapat mengganggunya. Karena itu dapat merusaknya. Karena dapat merubah peradaban. Karena Islam inilah, maka datanglah ideologi-ideologi komunis. Semua hal yang bernyangkut tentang ajaran agama Islam di-stop. Dihentikan. Tidak melihat bagaimana ke depannya. Lihat pendidikan saat ini. Luar biasa. Adik-adik kita hanya bermain di luar saja. Tidak tahu apa-apa lagi. Ini akalan siapa sebenarnya? Ini akalan orang mana? Apakah kita sedang ditipu daya dengan keasikan, dengan teknologi yang canggih ini? Apakah kita sebagai umat muslim saat ini hanya berdiam diri ketika kebodohan-kebodohan itu datang kepada penerus-penerus agama ini? Siapa lagi kalau bukan yang akan meneruskan risalah Nabi ini? Yaitu orang-orang yang akan datang. Adik-adik kita yang sedang sekolah. Bahkan mahasiswa-mahasiswa ini harus langsung melaksanakan pembelajaran melalui mata perkuliahan dengan cara daring. Apakah ini efektif dengan daring ini? Oh tidak. Kita lihat dulu. Teman-teman kita yang berkuliah melalui daring ini yang mungkin jauh dari tempat sinyal, yang tidak ada jaringan. Bagaimana mereka mencari ilmunya? Lalu disinilah kita lihat pemunduran agama Islam ini. Toleransi ditimbulkan. Orang yang menyebut selamat Natal itu enggak apa-apa, alasan toleransi. Kita sudah lupa lakum dinukum waliyadin. Barang siapa yang mengikuti agama orang itu, dia yaitu orang bagian dari mereka. Gongsi pacoy ketika orang lagi Imlek, kita ikut juga, alasan toleransi. Kita sudah lupa ayatnya, lakum dinukum itu tidak ada lagi dalam hati kita. Kalaulah kita sudah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ikuti jalannya. Ajaran agama Islam ini. Tidak kita datang, lihat ada suatu mahasiswa dengan katakan mereka toleransi. Ketika mereka Natalan, mereka datang ke gereja dengan bangga mereka mengatakan kami umat Islam, kami bertoleransi. Apakah Islam zaman sekarang tidak, dari dahulu sampai sekarang tidak bertoleransi? Oh, Islam itu sangat bertoleransi. Dan inilah racun-racunnya yang sudah mereka masuki di dunia agama Islam saat ini. Para orientalis sudah datang, dibikin orang yang bercadar ini adalah teroris. Orang yang pakai jubah ini berbahaya, jauhi. Ya enggak? Ketika
Mohon maaf, ini ada kendala sedikit mungkin dari kekanda kita. Kita minta beliau untuk kembali bergabung. Ya, silakan lanjutkan Kanda. Mungkin jaringan, maaf ya, maklumlah kita sedang berada di atas awan. Kalau di atas awan ini ada bagusnya, ada tidaknya. Jadi kalau kita berada di layar ataupun melalui jaringan ini, ya inilah, kadang terputus jaringan, ya habis sudah. Tapi kalau ada mungkin dua kemungkinan, kalau ndak paket habis, ndak jaringan habis. Kita kutip Kanda tadi, kita kutip bunyinya perang teroris. Ya, silakan. Apa diulangnya lagi? Terakhir Kanda menyampaikan keluar bahwasanya Sadar itu adalah teroris. Kan itu tadi itu. Nah, oke. Oke, baik, kita ulang lagi. Tadi saya mengatakan Islam saat ini orangnya ramai gitu. Islam itu bermacam. Mereka orang-orang yang mengatakan orang-orang orientalis ini, orang-orang komunis ini mulai muncul dengan kata-kata yang luar biasa. Contoh yang tadi saya bilang tadi, orang yang bercadar, wanita yang bercadar, dikatakan oleh mereka, oh ini teroris ini, jauhi. Orang yang pakai jubah, orang yang berjanggut, nah ini saya berjanggut ya, dikatakan orang-orang yang toleran, orang yang teroris. Tapi dilihat ketika ada seseorang dengan bajunya yang tidak selesai, baju kita dibuka, akhlak kita dihancuri, mereka tidak dianggap orang komunis. Di Papua dulunya masjid dibakar, dibakar. Apa mereka tanggapi? Mereka hanya menanggapi itu sebagai masalah sosial. Padahal ini merupakan sebuah hinaan bagi umat Islam saat ini. Ini sebuah kemunduran yang luar biasa. Kita hanya bisa berdiam diri dengan keadaan kita sendiri. Bahkan ada salah satu, ini saya nggak tahu orangnya, mungkin kalian juga tahu, saya nggak mau bilang ya. Dia bilang seperti ini, dia laporkan umat Islam kepada polisi. Dia katakan umat Islam yang teroris itu umat Islam, bukan yang lain. Tapi lihat siapa teroris yang sesungguhnya? Yang dibunuh itu siapa? Di Palestina siapa yang mereka bunuh? Umat Islam. Di Cina yang dibunuh siapa? Umat Islam. Dan sebagainya. Apakah kita umat Islam ini teroris? Tidak. Kita sudah diajarkan dalam ajaran kita. Kita dijauhi dari hal-hal yang negatif itu. Kita selalu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan yang positif. Kita harus selalu menegakkan kalimat tauhid. Dan yang saya luar biasa saat ini, kemarin ketika bulan Hari Raya Idul Fitri, ketika ingin melaksanakan takbiran, pemerintah hanya membilang seperti ini, takbiran di rumah saja dan di masjid saja. Padahal dari dulunya takbiran itu dilaksanakan untuk menggemakan takbir di muka bumi ini. Kita selalu berbondong-bondong datang ke masjid dan menyerukan takbir, kalimat takbir ketika malam-malam Hari Raya Idul Fitri. Kita tidak boleh berjalan, kita tidak boleh mengelilingi kampung kita. Kita hanya duduk diam di rumah saja. Apakah ini yang namanya pandemik COVID-19? Aliran ajaran ibadah kita dihentikan, namun mal, pasar selalu dibuka. Pendidikan dirumahkan, namun tempat hiburan dibuka juga. Apakah ini sebuah pandemik kita saat ini? Jadi adinda-adinda sekalian, mahasiswa-mahasiswa UIN Suska Riau, Mohon kita kembalikan. Apa?
Mohon maaf karena ada penonton suara kan. Oh, jauh. Halo, Assalamualaikum. Ya, pas. Oke. Halo. Oke, oke. 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 Jadi ini sebuah awal kita untuk ibaratnya menghadapi periode ini. Marilah kita sama-sama mahasiswa-mahasiswa, calon-calon orang-orang yang berilmu, calon-calon sarjana ini, kita tetap menegakkan kalimat kita, yaitu kalimat tauhid di muka bumi ini. Kita selalu menjaga persaudaraan kita. Janganlah kita kuliah ini hanya kuliah karena uang. Janganlah kita kuliah hanya membanggakan diri sendiri. Tapi ingatlah, orang tua kita yang telah menguliahkan kita. Kita kuliah ini untuk siapa? Untuk kita, bangsa dan agama kita. Agama kita siapa? Agama kita Islam. Tidak ada yang lain. Allah hanya menurunkan satu agama, yaitu agama Islam. Allah hanya merestui satu agama. Apa agamanya? Agama Islam. Jangan kita dekatkan hal-hal yang negatif kepada kita. Ingatkan kawan-kawan kita yang sudah terlampau batas. Lihat bagaimana orang komunis ini menciptakan sebuah teknologi canggih saat ini yang namanya TikTok. Orang-orang yang berjilbab goyang-goyang di depan kamera. Pakai jilbab. Apakah ini umat Islam saat ini? Ini yang menjadi dasar kita saat ini. Prihatin kita kepada teman-teman kita yang sudah jauh dari ajaran kita. Melihat Facebook yang begitu banyak komentar-komentar yang tidak baik. Lalu dibikin lagi sesuatu yang bagusnya lagi. Fotonya dibuat seperti binatang. Ada foto, ya Giri? Ada foto. Kita kalau foto itu ada gambar-gambarnya seperti binatang kita. Apakah kita seperti binatang saat foto itu? Ini sudah jauh menurun dari ajaran kita. Padahal kita diciptakan dengan kesempurnaan. Kita diciptakan dengan keadaan yang begitu sempurna. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang begitu baik. Bayangkan kalau sempat hidung kita diletakkan di belakang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuk kita? Ini enggak. Bagaimana kalau kita dipindahkan oleh Allah hidung kita ini seperti kelinci, diletakkan seperti kelinci hidung kita? Apakah kita sempurna? Tidak. Inilah penurunan saat ini. Sudah bagus-bagus Allah ciptakan untuk kita difoto dalam keadaan yang tidak bagus. Diciptakan lagi sebuah kosmetik cantik. Alisnya biasanya melengkung, sekarang lurus. Hidungnya biasa pesek, sekarang dimancungkan. Apakah kita tidak bersyukur dengan keadaan seperti itu? Inilah yang saat ini terjadi. Apalagi datang lagi pandemik COVID-19 ini. Terjadi banyak yang di luar nalar kita. Keadilan demi keadilan tidak nampak lagi saat ini. Orang maling semangka, maling semangka dipenjara 5 tahun. Orang yang maling 1 triliun hanya penjara 3 tahun. Diskon 2 tahun. Mana keadilan kita ini saat ini? Jadi kita sebagai umat yang beragama ini, kita yang memiliki akidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus selalu menegakkan kalimat itu. Kita tegakkan kebenaran. Kita pangkas kemungkaran. Maka dari itu, ayo kita sebagai mahasiswa-mahasiswa semangat jiwang lagi untuk mencari ilmu kita ini, dibangkitkan kembali. Lihat bagaimana para mahasiswa-mahasiswa terdahulu. Mereka dengan gagah, dengan beraninya untuk melawan kemungkaran. Lihat bagaimana saat ini kita hanya diselubungi oleh takut oleh penyakit. Ingat, penyakit wahan
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan sebuah penyakit wahan. Tahu enggak penyakit wahan? Kata, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Penyakit wahan itu adalah orang yang cinta dengan dunia, takut atas kematian. Betul atau salah? Saat ini mereka takut. Oh, saya takut mati oleh COVID-19. Saya takut tertular COVID-19. Nanti saya mati. Mereka takut untuk melawan kematian. Padahal setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kenapa demikian? Karena kita terlalu cinta dengan dunia. Kita terlalu cinta dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Maka dari itu, ayo kita kembalikan ke masa kita yang dahulunya. Kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanya saat ini, ya, cobalah kalian tanya sama remaja-remaja sekarang. Kalaulah ditanya pemain Korea atau film Korea, orang tahu tuh. Tapi kalau mereka tanya rukun Islam ada berapa, mereka nggak akan jelas jawabnya. Betul atau salah? Betul, saya betul. Oh, katanya mereka cinta NKRI. NKRI harga mati. Pancasila aja tidak hafal. Betul. Mereka cinta NKRI. Mereka bangga dengan Republik Indonesia ini. Undang-Undang Dasar 1945 yang dibacakan dari SD sampai SMA. Sampai sekarang Hajas tidak hafal. Bagaimana saat ini? Pancasila yang 5 sila saja mereka tidak tahu. Maka timbul lagi isu baru saat ini. Dari dahulunya, sejak diideologikan Republik Indonesia ini dengan ideologi Pancasila, timbul permasalahan baru. Apa permasalahan barunya? Diubahlah Pancasila ini. Karena Pancasila sudah lama. Sudah membusuk katanya. Diubahlah sila pertama itu. Ketuhanan yang Maha Esa itu diubah. Dengan kebudayaan. Apakah itu cinta dengan NKRI? Pancasila tidak pernah diubah dari dahulunya. Hanya tahun ini bisa diubah. Bayangkan, pikirkan dari sekarang. Dari dahulunya kita membacakan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahun ini diubahnya. Bayangkan. Bagaimana keterpurukan Republik Indonesia ini? Siapa iming-imingnya? Siapa orang yang di belakang saat ini? Lihat di parlemen saat ini. Apakah banyak umat Islam yang dipilih? Mereka terpersona dengan dunia ini. Saat pemilihan, datanglah uang 100.000 ke rumah, langsung dipilih. Datang gula 1 kilo ke rumah, langsung dipilih. Ada kemarin saya lihat siaran di TV atau siaran di sebuah media sosial. Di sebuah kantor aula DPRD. Saya nggak menyebutkan karena menjaga kode etik ya. Goyangnya goyang, goyang penguin. Apakah ini sebuah kemunduran yang luar biasa? Jadi, untuk itu kita menjaga-jaga supaya tidak ada lagi. Mudah-mudahan Indonesia ini tetap terjaga. Mudah-mudahan komunis yang ada di Indonesia ini tidak bangkit kembali. Dengan cara apa? Kita bersatu. Jangan kita pernah diruntuhkan oleh hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu saja, Gary. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Baikkanlah. Ini kami sudah dengarkan tadi tentang materi. Singkat cerita sebelum yang lain bertanya, pertanyaannya jawab setelah ini. Ini kami minta paparkan sedikit secara ringkas tentang terselubung komunis tersebut dan membentenginya itu.
Sebagai contoh tadi pertama sampaikan perempuan yang bercadar, kemudian laki jubah got, dikatakan teroris. Itu misi terselubungnya tadi kan. Ya, betul. Memutarbalikkan isu, menyebarkan supaya umat terpesona. Ya, betul. Cara agama ya otomatis kita mesti pikir kita pandang tingkat ilmu pengetahuan itu ya kan. Kemudian tolong pap sedikit aja kan hari ini ya poin-poin tentang isi supaya kita dijelasin. Oke. Tadi mungkin saya sudah jelaskan dari tadi, apa maksud bukannya jadi ya. Mungkin tadi terputus oleh jaringan ya, betul ya? Iya betul. Apa misi terselubung komunis ini? Yang pertama, ingin merusak pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan di Indonesia. Lihat PKN, pendidikan kewarganegaraan mulai dihapuskan. Pendidikan agama Islam mulai dikurangi. Bahkan mau dihapuskan. Lihat solat kita, tempat-tempat ibadah kita, ingin membangun sebuah masjid atau musola saja luar biasa susahnya. Ketika kalian di Pekanbaru, ini saya tanya sama kalian yang di Pekanbaru, berapa hari kalian tidak melaksanakan solat Jumat? Saya Di masjid situ lebih kurang 5 pekan. 5 minggu ya. 5 Jumat berturut-turut. 5 minggu berturut-turut kita tidak melaksanakan solat Jumat di masjid. Kita disuruh melaksanakan solat Jumat di rumah saja. Syarat solat Jumat itu syarat utamanya adalah orang yang solat Jumat itu berapa orang? 2 orang. Ada khatibnya, ada yang mendengarkan. Betul atau salah? Betul. Dan sekarang mereka solat di rumah 5 pekan. Yang sama-sama saya ketahui dari dahulunya, dari guru-guru saya dulunya, yang menakut-nakuti saya atau nggak tahu, tapi memang begitu ajarannya. Kalau umat Islam tidak melaksanakan solat Jumat sebanyak 3 kali, maka dia sudah keluar dari agama Islam. Betul atau salah? Betul. Sekarang kalian 5 pekan tidak solat. Tidak melaksanakan solat Jumat. Mungkin digantikan dengan solat zuhur. Apakah itu sebuah pandemik saat ini? Itulah misinya. Kita dijauhi dari agama. Kita dijauhi dari ajaran kita. Itu dua poin ya. Tadi pendidikan. Pendidikan dibodoh-bodohi. Yang kedua tadi adalah kita dijauhi dari agama. Lalu yang ketiga, misi terselubungnya adalah kita dibuat seolah-olah kita takut dengan agama kita sendiri. Apa takutnya? Ketika ada, tadi saya bilang, ada perempuan bercadar, kita takut, wah ini teroris, nanti kita dimeledak nih. Padahal mereka menjaga kehormatannya dan menjaga mata kita seorang laki-laki. Betul atau salah? Sangat betul. Kita takut dengan agama kita sendiri saat ini. Kita tidak mau dekat-dekat orang yang berilmu. Betul? Betul atau salah? Betul. Kita seolah-olah ngeri dengan agama kita sendiri. Inilah misinya. Apakah ini misi komunis? Dari dahulunya komunis ingin menjauhi umat Islam dari agamanya. Nanti marah orang komunis sama saya, nanti saya tembak langsung nih. Mungkin ada juga seperti itu. Lihat, tadi ada berita di Pekanbaru. Seorang ustadz, ini tadi saya baca beritanya. Seorang ustadz di Pekanbaru mau ditikam. Ya, ada ya? Udah baca beritanya? Kemarin. Seorang ustadz mau ditikam dari belakang ketika membaca doa. Yang biasanya menikam ulama, ustadz kita siapa? Kalau tidak, para komunis. Betul atau salah?
Betul. Lihat, salah satunya pondok pesantren Gontor dahulunya, zaman dahulu, zaman PKI masih berdiri. Mereka berbondong-bondong ingin membunuh para santri-santriah, para ulama-ulama, ustaz-ustaz di pondok itu. Mereka dibunuh, dibantai. Dan seakat ini kita muncul lagi penikaman seorang ulama. Nanti keluar beritanya, orang gila menikam ustaz. Tapi ketika kita ada ini petinggi ataupun orang yang enggak tahulah jelasnya, mau di hampir kena tikam, dibilangnya umat Islam yang menikam. Ini sudah mulai takut kita dengan agama kita sendiri. Dan tahun inilah, ini tahun inilah yang terjadi. Selama saya sudah berumur 25 tahun ini, hanya satu kali ini umat Islam di Indonesia tidak melaksanakan haji ke Tanah Suci. Kosong. Tidak ada lagi. Kita sudah mulai jauh dengan agama kita. Lalu bagaimana kita membentengi kita dari hal-hal seperti itu? Yuk, mahasiswa-mahasiswa saat ini yang lagi ber-KKN, kita kumpulkan anak-anak kita, adik-adik kita ajak kembali ke dunia pendidikan. Kita ajarkan. Lihat, saya sebagai guru luar biasa perhatiannya terhadap siswa-siswa saya yang saat ini. Biasanya kalau di sekolah, anak-anak itu rambutnya pendek, tidak berwarnai. Sekarang mereka luar biasa. Pakai ban depan, ban belakang aja pakai motornya. Ini kan udah kemunduran pendidikan. Akhlak tidak ada lagi. Lalu di dalam dunia ibadah kita, ayo kita kembali tingkatkan lagi. Kita ajak masyarakat kita yang tidak pernah melihat ke masjid kita, ayo kita ajak lagi. Memang kita takut terhadap COVID-19. Mana yang lebih kita takuti, COVID-19 atau Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan kita saat ini takut atas mati. Kita tidak siap untuk mati. Pasti yang mahasiswa saat ini pasti berkata seperti, dia tidak siap mati hari ini dah. Kenapa tidak siap? Saya belum sarjana. Saya belum kerja. Betul atau salah? Betul. Nanti yang bujang-bujang, yang gadis-gadis nanti berkata seperti, saya belum siap mati. Kenapa? Belum punya istri, belum punya suami. Betul atau salah? Betul. Mereka takut atas kematian itu sendiri. Padahal kita di dunia ini hanya sementara. Kita sudah lupa. Apa lupanya Bang Wira? Kita lupa akhirat itulah yang kekal, bukan dunia. Kita asyik dengan saat ini. Ayo kita ingatkan kembali kawan-kawan kita ini. Lihat, saya yakin. Karena saya juga mahasiswa. Teman-teman saya dulunya ada juga tuh. Di tempat-tempat klub malam itu ada tuh. Pasti ada. Yuk kita ajak kembali, yuk ini kita mahasiswa, kita orang-orang yang berilmu. Yuk kita kembali ke jalannya. Apalagi UIN Suska Riau ini, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini, memiliki pelajaran mata perkuliahan dengan berdasarkan Islam, Al-Quran dan hadis. Yuk kita kembalikan seperti itu. Lalu yang ketiga, jangan takut terhadap sesama kita. Jangan takut. Teman kita itu orang muslim, sesama orang muslim itu saudara, sahabat, nggak ada bedanya. Jangan dikomentari, jangan dibilang-bilang, ini kawan kita ini jauhi, kenapa dia nutup muka nih, bahaya. Masa kita seperti itu kepada agama kita sendiri? Inilah yang harus kita benarkan. Sebagai saya ada kemarin di salah satu sekolah saya, tempat saya ngajar dulu, ada siswa saya itu menutup muka, pakai cadar dia. Kawan-kawannya menghina, oh ninja, ini ninja. Tapi kalau orang yang tidak pakai baju, masa nggak dibilang Tarzan gitu? Betul itu salah? Betul enggak? Betul. Orang yang nggak pakai baju dibilang gaya.
Oh, ini gaya orang Barat, Amerika, gaya artis yang pakai baju nampak ketiaknya itu baju artis. Oh, ini gaya saat ini. Kita dah lupa dengan ajaran kita sendiri. Padahal kita seorang yang laki-laki disuruh menjaga matanya. Disuruh kita berpakaian itu normal. Menutup segala badan kita. Namun sekarang lihat dulu. Orang keluar sana pakai celana pendek, nampak lutut. Aurat kita mana? Dari perut sampai ke lutut. Mereka bangga menampakkan hal-hal yang tidak baik. Pendidikan semua diracuni. Jauh kita dari hal-hal pendidikan yang baik. Jadi kita sudah berbicara tentang itu. Sudah belajar sama-sama. Kita sama-sama belajar. Jadi satu pesan sama kita semua, kita kembalikan kita yang dahulu, agama Islam yang dahulu, kita tegakkan kembali, kita tetap berdarah dan beragama yang satu, yaitu agama Islam yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk adik kita semua yang ada di sini, baik pun yang ada di sana, kita saling mengingatkan satu sama lainnya karena kita ini adalah bersaudara. Ingat, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Apapun bentuk kalian, apapun warna rambut kalian, apapun warna kulit kalian, mau hitam, mau putih, coklat dan sebagainya, ingat, kalaulah dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia adalah saudara kita. Kalau dia melenceng dari kita, mari kita ajak kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari pemaparan dari saya. Mungkin ada kekurangan, maklumlah ya. Lidah ini tak bertulang, bibir ini tidak berbingkai. Maklumlah, kalau sempat lidah ini bertulang, maka teraturlah perkataan saya. Kalaulah bibir ini berbingkai, maka indahlah perkataan saya. Karena kebenaran itu datangnya Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesalahan itu pasti akan datang kepada manusia. Dan ingat, kita jangan pernah sombong. Jangan pernah berkata saya lah yang paling benar di antara orang-orang yang lain. Jangan. Karena kesalahan itu selalu datang dari manusia itu sendiri. Tidak ada pernah manusia itu yang benar. Tidak ada manusia itu yang paling benar 100%, tidak ada. Maka dari itu kita tetap menjaga itu. Kita tetap melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah kita, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Ini ada sebuah pantun. Ya, silakan. Boleh berpantun ya? Ya, silakan. Ini pantunnya sedikit panjang, mudah-mudahan agak sabar. Kalau pantunnya bahasa kampung, mungkin insyaallah orang Kuansing nengok ya. Orang taluk kemun saloh, hendak menjalanglah pulau Kopuang, awak lalu titian bosi, tintian dibuik zaman balando. Nampaklah rawang tabontang, tomperang awak turun baladang. Mo'o jorila dan ambo pinto, jiko ado dun sanak dan tasingguang, usah disimpan di dalam dado. Ambiak dan paguno, dan buruak buang ke balakam, anggap bagu rau sambil. Sambil? Bacari. Sambil marono. Bacari. Carito-carito, cerita nan jauh nan menjadi dokek, nan dokek menjadi tambah dokek. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.